Okay, hello everyone. How are you? Now we will continue to talk about translation theory for the second session of problem and process of translation. Okay, as I told you last week that the point of this subject is understanding the process and the problem of translation process in order to minimize error or mistake in translating text. So after understand the process and also the problem occur in translation process itself, so it's we hope that when we have to translate something we can minimize the error. Nah, ya itu tujuan materi ini ya. And last week we already talked about translation process by Naida and Larson, and I think that Naida and Larson share the same idea about the translation itself. Even actually Larson have more step in translation process itself ya. Jadi walaupun kemarin hanya ada 3 di translation process by Naida dan ada 7 translation process by Larson, tetapi sebetulnya inti dari teori mereka adalah sama, which is in translation process we have to prepare something more to have a good translation product gitu ya. Jadi kalau misalnya di Naida mengatakan ada restructuring atau reconstructing, kemudian di Larson mengatakan beberapa hal mengenai reworking, kemudian ada draft, initial draft, and then ada polishing gitu. Actually tujuan akhirnya adalah to have a good translation product gitu. Nah, in this translation, I think that we agree that we have some aspect include in the translation process. We have the translator, kemudian we have also text. In this text, we have two aspect, which is this is source language and also the target language. And the problem in translation occur in the process of translation. Okay, now we will move to the problem in translation. We have 7 types of translation problem. The first one is competence of the translator. Second one is the difference in language system. The third one is the complexity in the semantic and the stylistic. Fourth is about quality of text, and then next is about meaning, and the next is about language variation, and the last one is about message itself. Message, or also it means the information of the source language to target language. From the 7 types, we can classify into 4 big translation problem, which can supposed to be the problem in the translation because of the translator, because of the language, and because of the culture, and because of the context of the source language to the target language. Oke ya, kita sekarang mau lihat satu persatu mengenai hal itu. Ya, yang pertama, we already know that translator could be also one of the katakanlah the factor in the translation process itself. Karena apa? Ya, we know that the first problem is about the language competence. So, kalau mau menjadi seorang translator dan mendapatkan sebuah hasil penerjemahan yang baik, maka sebagai seorang translator kita harus mempunyai language competence atau kompetensi di dalam bahasa yang tentu saja master in source language and the target language. Jadi kalau mau menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, maka we have to be master in bahasa Inggris, and also we have to be master in bahasa Indonesia.
Kenapa saya katakan master in bahasa Indonesia? Even we are Indonesian, karena sometimes in bahasa Indonesia we only use the bahasa Indonesia, but we don't know about grammatical rules in bahasa Indonesia. Jadi kalau menjadi penerjemah bahasa Indonesia ke any bahasa apapun ataupun from any bahasa to bahasa Indonesia, so we have to know more detail and we have to know well about bahasa Indonesia. Okay, and the second one is about the cultural understanding. Cultural understanding not only for the source language but also for the target language. Seperti tadi saya sebutkan, kalau mau dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, maka harus memahami culture-nya dari bahasa Inggris ke dalam culture bahasa Indonesia. Bisa jadi nanti pada saat kita menerjemahkan ada aspek-aspek bahasa dari bahasa Inggris ataupun dari aspek culture, aspek budaya bahasa Inggris yang tidak bisa kita terjemahkan atau tidak bisa kita transfer ke dalam bahasa Indonesia. So, what should we do kalau seperti itu? Jadi nanti kita harus tahu bahwa dalam budaya suatu bahasa bisa jadi berbeda. Maka we have to know and we have to understand about the cultural aspect of bahasa Indonesia and also about the cultural aspect of bahasa Inggris. Oke, kita sekarang lihat one by one about the language competence. I will give you one example about that. Saya punya kata chair. Yang dalam bahasa Inggris saya mempunyai kalimat ini dalam 2 sentences ini. Itu harusnya 2 ya, bukan 3. Nomor 1, he sat on the chair. Kemudian yang kalimat kedua, he will chair the meeting. Yang menjadi poin di sini adalah kata chair. Apakah kita akan menerjemahkan dengan kursi pada 2 kalimat itu? Maka kita akan menjawab dengan tidak. Karena apa? Karena we have to know about the meaning. Even the meaning, the lexical meaning atau the referential meaning of chair itu adalah kursi, tetapi we cannot use the meaning atau the lexical meaning of chair into kursi in second sentence. Kalau pada kalimat pertama kita bisa mengatakan dia duduk di kursi. Tapi pada kalimat kedua tidak bisa kita akan mengatakan dia akan kursi di meeting itu atau dia akan duduk kursi di meeting itu. Karena actually the message ataupun the meaning of the chair here is to be the reader atau chiefnya di situ. Maka pada kalimat kedua kita harus menerjemahkan dengan dia akan memimpin rapat tersebut. Demikian juga kalau vice versa, misalnya akan kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi kalimat yang pertama dalam bahasa Indonesia mungkin bisa directly we can transfer atau we can translate into kalimat pertama ya. Itu mungkin sudah ekivalen. Tapi pada kalimat dia akan memimpin rapat tersebut atau rapat itu, bisa jadi kita juga tidak menggunakan kata chair. We can use directly the literal meaning of memimpin, misalnya begitu. Nah, kalau sudah sampai ke situ, itu nanti sesuai dengan language competence-nya dari translator. Apakah akan menerjemahkan dengan menggunakan katakanlah makna langsung ataupun dengan menggunakan makna yang lebih kontekstual ya. Oke. Nah, jadi pada saat we have to translate something, the essential point of translating something adalah we have to transfer the meaning or the message of source language to target language-nya. So, karena itulah maka di dalam language competence dari seorang translator, dia harus tahu mengenai types of meaning. Jadi minggu lalu we already talk about the types of meaning ya. Ada referential meaning atau lexical meaning, ada grammatical meaning, kemudian situational meaning and cultural meaning. So the translator should be a master in the understanding of types of meaning, and also bisa differentiate, bisa membedakan makna-makna kata berdasarkan tipe-tipe tadi ataupun makna kalimat berdasarkan tipe-tipe tadi. Oke, kedua, saya memberikan contoh ini. Di dalam source language saya mempunyai 4
4 contoh kalimat ini. Ya, semuanya dalam bahasa Inggris. I'm glad I'm not in his shoes. It takes two to tango. They are like two peas in a pot. You are jumping out of the frying pan and into fire. Nah, bagaimana kita menerjemahkan kalimat-kalimat ini? Sebelum kita menerjemahkan atau sebelum kita memutuskan untuk mengatakan bahwa saya sudah selesai untuk meneliti kalimat-kalimat ini, memahami kalimat ini. Jadi kalau kemarin kita lihat di dalam proses of translation, we have to analyze gitu ya. Nah, meneliti maksud saya di sini adalah we have to analyze one by one, word by word, the meaning to get the meaning of each, katakanlah gitu ya, word. And also we have to restructuring. Jadi kita akan mengungkapkan kembali dalam bahasa Inggris. Misalnya, kalimat pertama, I'm glad I'm not in his shoes. Kalau diterjemahkan satu persatu berdasarkan makna literalnya menjadi aku bahagia aku tidak ada dalam sepatunya, misalnya gitu. Kalimat kedua, it takes two to tango. Ada atau itu mempunyai atau itu membutuhkan dua untuk tari tango. Mereka seperti dua dua biji gitu dalam satu tempat dan satu wadah. Kemudian Anda atau kamu baru saja keluar dari panci panas masuk ke dalam api. Nah, apakah kita akan menerjemahkan seperti itu? Nah, yang penting di sini adalah satu. Selain kita mengetahui makna, maka we have to know about the stylistic of the language atau the stylistic of the sentence. Kalau kita lihat di dalam kalimat ini, maka kalimat-kalimat ini stylenya bukan merupakan kalimat atau ekspresi biasa, karena kalimat-kalimat ini masuk ke dalam proverbs, ya, masuk ke dalam peribahasa. Maka kita akan pertama yang kita lihat adalah kalau peribahasa maka maknanya bukanlah makna sebenarnya. Itu yang pertama. Kedua, kalau peribahasa maka satu, apakah ada peribahasa yang sama dengan makna yang sama seperti source language ke dalam bahasa Indonesianya? Nah, itu yang kita cari. Kalau memang seperti itu, maka yang kita pilih adalah we use the same style to target language. Kalau sama, maka kita gunakan juga peribahasa dalam bahasa Indonesia. Jangan diterjemahkan, apalagi jangan diterjemahkan secara ritual bahwa aku senang tidak berada di dalam sepatunya, misalnya begitu. Jadi maknanya apa sih yang ada di situ? Itulah yang kita terjemahkan apabila kita tidak menemukan style yang sama dalam bahasa Indonesia. Oke, nah saya kembali lagi ke sini. Nah, kira-kira kalian bisa menemukan ekspresi-ekspresi yang sama seperti yang ada dalam proverb bahasa Inggris ini? Oke, PR ya, coba dicari artinya, kemudian nanti silahkan ditemukan peribahasa yang sama dalam bahasa Indonesia. Ada peribahasa yang sama di dalam bahasa Indonesia untuk 4 ini, lebih dari satu, ya, keywordnya sudah lebih dari satu kalimat-kalimat ini yang mempunyai peribahasa yang sama maknanya dalam bahasa Indonesia. Oke, nah sekarang yang tadi mengenai language competence. Sekarang aspek yang kedua yang bisa juga menyebabkan sebuah masalah dalam penerjemahan adalah the understanding of the different in language system. Jadi kita harus memahami bahwa sistem bahasa dari bahasa satu ke dalam bahasa yang lain itu difference. Contoh saja yang paling jelas. Dalam bahasa Inggris kita bisa mengatakan yes, I see you. Tapi kita juga punya kalimat yes, I saw you. Di dalam kalimat ini kata kerja yang digunakan sama, yaitu melihat. Tetapi maknanya menjadi berbeda karena di dalam sistem bahasa Inggris apabila dalam frame waktu maka harus melakukan perubahan dalam verbanya, ya. Jadi kalau present sih, kalau misalnya bentuknya past tense menjadi so. Nah, ini bagaimana dalam menerjemahkan dalam bahasa Indonesia? Karena dalam bahasa Indonesia kita tidak mempunyai perubahan dalam kerangka atau dalam aspek waktu. Jadi kalau melihat, ya melihat. Aku melihatmu. Baik melihat sekarang, melihat kemarin, melihat nanti, maka kata melihat tidak berubah. Perubahan kalau misalnya di dalam bahasa Inggris
the aspect of times itu berada dalam verbanya, maka dalam bahasa Indonesia aspectual of times itu berada di dalam kata atau morfologis ya. Jadi ditambahkan dengan kata, yaitu kata keterangan. Aku melihatmu saat ini, aku kemarin melihatmu, dan nanti aku akan melihatmu atau akan menemuimu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi ada penambahan yesterday, kemudian ada penambahan misalnya now dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Inggris, kata-kata keterangan waktu tadi bisa diwakili dengan aspectual of time pada verbanya. Oke. Nah, kedua, we have to know also about the difference of active and passive voice of language. Jadi apakah tipe bahasa ini adalah tipe bahasa aktif ataukah tipe bahasa ini adalah tipe bahasa pasif, itu juga harus kita pahami sebagai seorang penerjemah. Contoh, saya mempunyai kalimat ini dalam bahasa Indonesia. Dalam pertemuan ini dibicarakan langkah penanganan pandemi COVID-19. Itu akan sangat sering dan sangat mudah kita temui pernyataan kalimat ini, baik dalam sebuah rapat, lisan maupun tulis, dalam newspaper dan lain sebagainya. Maka bentuk kalimat seperti ini akan sangat banyak ditemukan tipe-tipe ini dalam bahasa Indonesia. Yaitu tipe bahasa Indonesia adalah tipe pasif. Nah, bagaimana nanti kita menerjemahkan itu dalam bahasa Inggris? Apakah juga nanti akan kita gunakan bahwa in this meeting, misalnya gitu, is talked atau discussed about gitu? Kan tidak lazim. Karena dalam bahasa Inggris, tipe kalimat bahasa Inggris adalah tipe kalimat aktif. Gitu. Jadi nanti disebutkan di sini, kalau di sini yang disebutkan adalah siapakah subjek yang membicarakannya, maka nanti dalam bahasa Inggris kita lihat konteksnya, siapa yang membicarakan mengenai penanganan pandemi ini. Begitu. Jadi misalnya katakanlah pemerintah sedang membicarakan langkah-langkah penanganan COVID-19. Maka nanti dibalik. Jadi misalnya government talk about misalnya gitu something. Jadi dibalik, dimunculkan agennya atau subjek yang membicarakannya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia subjek bisa dilesapkan karena dalam konteksnya sudah muncul subjeknya, sudah jelas. Nah, itu yang tadi saya maksud perbedaan antara active and passive voice. Okay, the third one related also about the language adalah still about text itself. Ya, jadi masih berhubungan dengan bahasa. Sekarang kita melihat ke dalam kualitas atau dari sisi teksnya yang kita terjemahkan. So, in this aspect atau in this point, we talk about text quality atau quality of text. Maksudnya seperti apa yang dimaksud dengan quality of text? So, if we have to translate something, yang paling kecil aja adalah sentence gitu ya, we have to know about the grammatical rules of the sentence. Apalagi kalau nanti sudah dalam bentuk yang panjang, sudah dalam bentuk paragraf, we have to understand about the grammatical rules about the English language. Jadi misalnya nanti kalau sudah dalam bentuk sentence, maka kita harus tahu sesuatu bagian dari kalimat yang refer to another part of sentence, dari misalnya previous paragraph atau misalnya dari previous sentence dan lain sebagainya. Nah, contoh paling kecil saja ini dalam kalimat ini, kalimat pertama, the happy no misalnya. Kita kalau pada saat kita membaca seperti ini, so we realize that kalimat ini salah because we don't have any to be di dalam kalimat ini. Ya, harusnya dalam bahasa Inggris harusnya kalimat yang benar adalah they are happy now, misalnya gitu. Nah, perbaikan itulah yang akan dalam tanda petik di dalam analisis terjadi di dalam mind kita, bahwa kalimat ini harus kita perbaiki dulu. Kalimatnya harus dikembalikan ke grammatical rules yang baik dalam bahasa Inggris, agar nanti membantu kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu.
ya. Walaupun kalau diterjemahkan satu persatu, mereka bahagia sekarang gitu ya, tanpa ada tambahan are aja tidak masalah. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa dalam sebuah praktek penerjemahan sangat jarang sekali kita menerjemahkan kalimat itu isolated, jadi terpisah dari konteksnya. Pasti kalimat itu masuk ke dalam sebuah konteks tertentu. Konteks yang lebih besar malah justru dalam bentuk teks. Teks bisa hanya satu dua sentence, bisa satu paragraf, bisa jadi satu chapter atau satu book. Jadi kita harus tahu seperti tadi saya sebutkan, kalau di dalam complex sentences maka kita harus tahu bahwa satu bagian dari kalimat kedua refer to bagian pertama di dalam kalimat pertama, atau refer to satu kata dalam kalimat pertama atau kalimat sebelumnya. Selain grammatical aspek, maka we have to understand about the punctuation and about the ambiguity. Ambiguity related to the meaning ya. Sedangkan punctuation kita harus tahu juga di sini, karena punctuation juga itu bisa meminimalisir adanya ambiguity in the meaning of a sentence. Contoh pada kalimat yang kedua. Coba kalau Anda rasakan what annoyed Max was being investigated by Congress. Kalau dilihat dari sini, maka sebetulnya ada punctuation yang miss di dalam kalimat ini. Apa yang meresahkan Max sudah diteliti atau sudah diinvestigasi oleh Kongres. Atau yang membuat Max itu terganggu adalah diinvestigasi oleh Kongres. Ini terjadi karena tidak adanya koma. Jadi kalau misalnya sebelum Max kita berikan koma, maka kalimat yang benar adalah apa yang membuat Max itu terganggu, apa yang membuat Max itu khawatir. Gitu. Sedangkan kalau kalimat atau komanya itu di depan Max, maka juga akan berbeda. Walau itu yang disebut dengan aspek quality of text. Okay, the next one is about language variation. In this language variation, we will find three aspect in language situation, yaitu performance atau bisa juga dikatakan speaker, and then the second one is about addressee atau listener, atau bisa juga reader. Kemudian yang kedua adalah medium. Medium itu bisa oral atau tulis. Nah, yang dimaksud dengan kita harus memahami language variation di sini adalah kita harus memahami siapa yang berbicara, kepada siapa dia berbicara, dan untuk siapa teks ini nanti ditujukan. Contoh, kalau dalam bahasa Inggris kita mempunyai kalimat that somebody calls you. Maka dalam bahasa Indonesia bisa terjemahkan dengan ya, ada telepon untukmu. Gitu ya. Atau ya, ada telepon. Atau ya, ada telepon untuk ayah. Oke. Tetapi apabila kita terjemahkan di dalam bahasa Jawa, maka Pak, ono telepon go kowe. Pak, ono telepon kagem bapak. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah satu. Dalam bahasa Inggris, kalau kita memahami teks ini, kita lihat konteksnya ya. That somebody calls you. Berarti ini dari seorang anak berbicara kepada bapaknya. Dalam bahasa Indonesia, sekarang kita lihat kalimat pertama. Ya, ada telepon untukmu. Kira-kira kalau dalam konteks budaya kita, orang Indonesia, apakah kalimat ini berterima? Dari you memanggil orang tuanya atau bapaknya dengan kamu misalnya? Atau kita akan memilih kalimat yang kedua. Ya, ada telepon untuk ayah. Misalnya gitu. Oke? Nah, kemudian di dalam bahasa Jawa. Ya, di dalam bahasa Jawa itu mengenal adanya bentuk kesopanan. Maka tidak mungkin kita memanggil orang tua atau ayah kita dengan kowe. Kowe itu kamu. Ya, yang kita pakai untuk bahasa ngoko. Maka kalau begitu nanti kita akan lebih memilih kepada terjemahan nomor 2. Pak, ono telepon kagem bapak. Gitu ya. Karena kagem adalah bentuk sopan untuk menyatakan untuk. Begitu. Nah, itu yang disebut dengan kita memahami antara performance atau speaker atau writer ke
addressee-nya siapa, pendengarnya atau pembacanya, atau maksudnya yang dituju siapa, interlokutornya. Kemudian medium yang digunakan apa mediumnya, apakah bahasa tulis atau bahasa lisan, dihubungkan dengan language variation from source language to target language. Kemudian the next one is about contextual atau situational context. Ini minggu lalu sudah saya berikan contoh. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris kita ada kata good morning gitu. Nah, we cannot directly translate into selamat pagi dalam bahasa Indonesia, because we have to know about the context of good morning itself occur in which situation atau which context. Misalnya seperti contoh saya ya, Dewi ingin bertemu dengan dosennya, dia sudah membuat janji jam 9. Kemudian Bapak Ibu dosen tersebut sudah meluangkan waktu jam 9 untuk mengatakan, baik, silahkan hubungi saya jam 9, saya akan menunda meeting saya misalnya. Ternyata Dewi tidak datang jam 9, dia datang jam 11. Kemudian dia ketok pintu dan dosen mengatakan, "Hai, morning Dewi." Nah, kalau konteks ini yang berada di dalam lingkup good morning Dewi di dalam situation ini, maka dalam bahasa Indonesia yang kita pilih adalah kamu terlambat Dewi. Misalnya, kalau mau dipakai, "Hai Dewi, selamat siang, kamu terlambat ya." Nah, misalnya begitu. Karena good morning di sini selain menyatakan greeting juga ada makna bahwa Anda terlambat memenuhi janji Anda dengan saya. Begitu. Nah, bahasan-bahasan mengenai situational context itu biasanya nanti akan berhubungan banyak dengan pragmatik. Pragmatik itu bagaimana sebuah kata atau bahasa itu dipakai. Jadi banyak hal yang nanti melingkupi di situ. Selain tadi language variation, formal informal, juga nanti adalah message-nya apa, tujuannya apa. Apakah dia hanya greeting saja, ataukah ada makna atau message untuk memerintah, ataukah message untuk menegur, marah, dan lain sebagainya. Maka kontekstual inilah yang wajib kita pahami dalam kita menerjemahkan. Okay, nah I think that's enough for problem of translation. So before we move to another subject, I will make a resume about this translation problem. So there are 4 aspects in translation problem occur in translation process, yaitu yang pertama adalah problem because of the translator itself, because the translation and the translator doesn't have enough competence in language competency, and then because of the differences in translation in the language system, and then because of the difference of culture, and because of the context of situation di dalam source language to target language kita. Nah, untuk pemahaman mengenai problem of translation ini, yang menjadi catatan saya tadi ya, coba yang pertama silahkan diterjemahkan di 4 kalimat saya tadi yang menggunakan stylistik yang berbeda, yaitu saya menggunakan proverb. Jadi silahkan diterjemahkan ini. Kemudian my second question is, how as a translator do you minimize the problem in translation process? So yes, I think that's enough for this subject. So you can increase your understanding about translation process by katakanlah mungkin finding another resources of the translation processes, and next week I will review about the translation process and your answer. And if you still have any question or any anything that you have to add, or atau you have some comment, you can text me, and also you can give your opinion in group discussion of our Google Classroom or WA group discussion. Well, thank you very much, and bye-bye.